Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa kafa bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba wa la taj'alhu mutabisan 'alaina fanadhil. Ikhwan, para jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita lanjutkan kembali majelis dalam membaca dan mempelajari matan Abi Suja yang ditulis oleh Imam Abi Suja Al-Asfahani. Dan kita masih di bab atau kitabun nikah, pembahasan tentang nikah, dan sudah masuk tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan mahar as-sadaq, ya. Setelah sebelumnya kita membahas tentang aib-aib pernikahan yang menyebabkan bolehnya meminta dibatalkannya atau diputuskannya tali pernikahan, ya. Yang semua aib itu intinya kembali merucut kepada 3 perkara, ya. Karena tujuan pernikahan itu intinya 3 perkara tersebut. Apa itu? Yang pertama apa kemarin? Al-istimta', ya, bersenang-senang. Yang kedua al-injab, reproduksi, ya. Dan yang terakhir adalah khidmah, ya, melayani, pelayanan. Nah, apapun perkara yang dapat menghalangi 3 hal tadi, ya, aib-aib yang menjadi penghalang 3 hal tadi, penghalang tidak bisa bersenang-senang dengan pasangannya, ya, penghalang tidak bisa mendapatkan keturunan dari pasangannya, penghalang-penghalang yang menyebabkan dia tidak bisa melayani pasangannya dengan baik, maka itu termasuk aib, ya, dan bisa mengajukan pembatalan nikah di hadapan hakim, ya. Dan dalam KHI ada beberapa tambahan, ya, di antaranya kemarin di penjara lebih dari 5 tahun. Ada lagi sebabnya, pasangannya seorang penjudi, pemadat, pemabuk, ya, itu juga jadi alasan boleh sebab mengajukan pembatalan nikah di hadapan hakim. Baik, sekarang hukum-hukum yang berkaitan dengan as-sadaq, ya. Mahar, sadaq, ya, bermacam nama dalam Al-Quran seperti nihla, fariḍah, ajrun. Di dalam hadis disebutkan mahrun, aliqah, aqrun, ya. Itu maknanya semua satu. Apa itu mahar? Apa itu sadaq? Ismun lil malil wajib lil mar'ati 'ala ar-rajuli bin nikahi awil wat'i. Sebuah nama untuk harta, ya, yang wajib diberikan kepada seorang wanita. Taib, sebuah nama untuk harta yang wajib diberikan kepada seorang wanita, ya, oleh seorang laki-laki karena sebab pernikahan atau karena sebab al-wata', ya, terjadinya hubungan intim. Ini dikatakan dengan mahar, ya. Sehingga mahar itu wajib diberikan bagi laki-laki. Taib. Allah Ta'ala berfirman wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. An-Nisa ayat 4. Berikanlah wanita-wanita itu mahar-mahar mereka, ya, nihlah, dengan sepantasnya, ya, sebagai bentuk pemuliaan kepada wanita tersebut. Taib. Kita akan mulai baca dari keterangan Imam Abi Suja. Nah, Iqra. Nah.
wa istahabbu tasmiyatul mahri fin nikah. Wajata ya. Nah, Abu Andri wajata. Taib ikra anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-mu'allif rahimahullah wa yastahabbu tasmiyatul mahri fil nikah fa in lam yusamma fa in lam yusamma Taib. Imam Abu Suja mengatakan ya, disunahkan menyebutkan nominal mahar ketika akad nikah. Sehingga apa yang dipahami dari sini, penyebutan mahar, nominal mahar ketika akad nikah itu bukan rukun. Sehingga boleh akad nikah tanpa menyebutkan mahar. Ya. Boleh menyebutkan mahar secara penuh. Boleh juga menyebutkan mahar secara ngutang, ya. Taib. Karena penyebutan mahar di dalam akad nikah itu bukanlah rukun, sehingga sah. Ya, saya nikahkan Alif bin Andi misalkan dengan putri saya yang bernama Fulanah binti Fulan, tanpa menyebutkan mahar, ya, sah seperti itu. Terus dia bilang qabil tu nikahaha, ya, saya terima nikahnya, itu sudah sah. Tahu dia katakan saya nikahkan Fulan bin Fulan, ya, dengan saudari saya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin satu buah apartemen dibayar ngutang, boleh. Taib. Taib. Kenapa boleh ngutang? Fa'in lam yusamma. Nah, sahal aqdu. Nah, karena Imam Abu Suja mengatakan sini kalau tidak disebutkan juga, ya, sah tetap akad itu. Nah, jadi permasalahan karena mahar ini wajib diberikan dari seorang laki-laki kepada wanita, walaupun dia tidak harus disebutkan ketika akad nikah, ketika ijab qabul. Permasalahannya adalah berapa nominal mahar yang tidak disebutkan tersebut, yang wajib diberikan tersebut. Baik, lanjutkan Abu Andri. Nah, Mosid. Nah, terus au yafridahul yafridahu hakimuna au yadkhula biha fayajibu misal. Taib. Kalau nggak disebutkan tadi nominal maharnya berapa, akhwalnya juga yang mengatakan maharnya terserah. Taib. Maka yang wajib dibayarkan adalah mahar misal. Taib. Apa itu mahar misal? Sebelumnya apa dasarnya diperbolehkan? Ya, tidak menyebutkan nominal mahar dalam akad nikah. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah. Taib. Enggak ada masalah kalian menceraikan wanita-wanita walaupun belum pernah kalian campuri, walaupun belum kalian sebutkan maharnya berapa. Nah, boleh. Taib. Namun ada istilah mahar misal. Apa itu mahar misal? Mungkin terjemahan tepatnya adalah mahar standar para wanita di suatu daerah tertentu, ya. Jadi mahar standar para wanita di satu daerah tertentu. Dan ini setiap daerah beda dengan daerah lainnya. Setiap negara beda dengan negara lainnya. Nah, kalau umumnya wanita-wanita kita bicara karena kita di Lubuk Linggau, ini Anda pernah tanyakan kepada akhwat dia, kepada istri Anda sendiri,
biasanya itu kurang lebih 10 juta, benar enggak? Benar enggak? Hah? Iya, relatif itu kita rata-ratakan, Pak. Berapa biasanya permintaan umumnya? Hah? Kan ada apa? Benar enggak ke 10 juta? Benar ya? Nah, kurang lebih seperti itu. Beda dengan di Jember ya. Karena anak pernah praktek di KUA di salah satu kecamatan di Jember, karena baca arsip-arsip buku nikahnya ya, mulai dari tahun 1927 anak pernah ketemu arsipnya, itu masih ditulis dengan huruf Arab Pegon ya. Arab Jawa seperti itu. Rata-rata mahar mereka itu dengan nominal duit, bukan cincin ya. Ada tahun 90-an itu pernah ada mahar 5.000 rupiah pernah dapatkan. Kalau yang zaman sekarang umumnya maharnya 100.000 ya, 100.000 umumnya 100.000 rupiah ya. Ini beda tiap daerah ke daerah lain. Nah, kalau untuk nak nikah muda ya ke situ, ke Jember ya. Udah maharnya cuman 100.000 dan rata-rata itu pernikahan itu nggak di rumah, di balai nikah. Ya. Kan karena kalau manggil Pak Ketip ke rumah itu kan bayar kita 600.000. Kalau nikah di balai nikah itu tidak bayar. Ya, rata-rata seperti itu yang kita dapati ya. Nah, karena ini di pinggiran kota, nggak tahu kalau yang di kotanya. Namun yang Anda dapati seperti itu. Namun sisi negatifnya, karena kita praktek itu nggak sekedar praktek, kita juga melakukan observasi, meneliti ya. Sisi negatifnya, karena murahnya mahar, jadi murahnya perceraian. Ketika masa-masa anak di sana itu, Jember itu sempat posisi ketiga se-Indonesia perceraian terbanyak, dan banyak janda muda lahir di situ. Ya, karena kenapa ya? Karena nikah mudah, sehingga seorang sangat mudah melepaskan ya, sehingga banyak kasus ditemukan Bang Toyib di situ banyak ya. Ini kita kembali ke dengan pembahasan mahar misal ya. Jadi setiap daerah itu punya standar tersendiri yang umumnya wanita di daerah itu nilainya segitu loh maharnya ya. Kapan wajib diberikan mahar misal ini? Bisalah sati asya. Ada 3 ketentuan. An yafridahul hakim. Yang pertama, diwajibkan oleh hakim ya. Misalkan suami istri ini nggak bisa menentukan sendiri, ya sudahlah kita minta bantuan hakim yuk yang menentukan. Hakim menentukan mahar untuk istri kamu sekian ya, maka ini mengikat, harus patuh kepada keputusan hakim yang mengikat orang yang berperkara tadi ya. Au yafridahu zaujan, atau suami istri ini mereka saling sepakat berapa mahar misalnya ya. Berapa mahar misalnya, saling kesepakatan suami istri juga boleh. Au yadkhula biha, atau dengan keadaan sudah campur dengan istri, itu juga wajib mahar misal. Ini untuk kasus akad nikah yang tidak disebutkan mahar ya ketika ijab kabulnya, sehingga nominalnya bisa ditentukan hakim, bisa ditentukan berdua, atau bisa dengan cukup berhubungan intim, itu sudah wajib mahar misal. Dan penentuannya kembali kepada standar wanita-wanita setempat. Ini dinamakan dengan mahar misal. Wasin, lanjutkan. Wa yajuzu
Baik. Lalu Imam Abu Syuja mengatakan tidak ada nominal, ya, minimal untuk mahar tersebut. Nggak ada ukuran minimalnya berapa, nggak ada. Begitu juga maksimalnya berapa juga nggak ada ketentuan baku, ya. Jadi nggak ada minimal mahar itu harus berapa. Kalau di bawah itu tidak sah, nggak ada seperti itu. Juga maksimal nggak ada batas maksimalnya. Boleh sebanyak-banyaknya. Taib. Wa yajuzu annahu yatazawwajuha ala manfaatin ma'lumatin. Dan boleh seseorang itu menikah, ya, dengan mahar manfaat yang maklum. Manfaat yang sudah diketahui itu memang ada manfaatnya, ada nilainya. Baik. Seperti apa? Seperti kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika ada seorang wanita, dia menghibahkan dirinya kepada Rasulullah SAW untuk dinikahkan. Setelah dilihat oleh Rasulullah SAW, Rasulullah tidak tertarik dengan wanita tersebut. Maka ada salah seorang yang hadir di majelis pada waktu itu. Dia mengatakan, zawidni iyyaha ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau begitu nikahkan dia dengan aku. Nah, lalu Rasulullah tanyakan, apakah engkau punya sesuatu untuk diberikan kepada wanita ini, ya, maksudnya maharnya. Nah, dicari, ya, lam ajid syai'an. Aku tidak punya apa-apa wahai Rasulullah. Illa izari hada, ya, kecuali kain sarungku ini. Ya, sarung satu-satunya yang aku miliki ini. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, sarung itu nggak bisa engkau jadikan mahar. Maksudnya apa? Kalau dikasih kepada istrimu, ya, engkau pakai apa? Baik. Kalaupun tidak dikasih, itu jadi milik dia. Nah, maka Rasulullah katakan, iltamis walau khataman min hadid. Cari di rumahmu walaupun cincin dari besi. Baik. Setelah dia cari, ternyata nggak ketemu. Dia balik lagi kepada Rasulullah SAW. Ya, lam ajid syai'an. Wahai Rasulullah, aku tidak dapat apa-apa. Apa kata Rasulullah SAW? Hal ma'aka minal Qur'an syai'. Kau punya sesuatu dari hafalan Al-Quran? Maka jawab orang tersebut, indi suratun kaza wa kaza. Ya, saya hafal surat ini, surat ini, surat ini. Apa kata Rasulullah SAW? Zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan engkau dengan apa-apa yang engkau miliki dari Al-Quran. Baik. Dalam satu riwayat, ya, disebutkan wa'alim al-Quran, ajarkan Al-Quran kepadanya. Sehingga yang jadi mahar bukan sekedar hafalan, namun mengajarkan Al-Quran kepada istri. Ini satu manfaat, ya, dan ini punya nilai. Sehingga dari hadis ini bisa diambil dua kesimpulan. Yang pertama, bolehnya menjadikan manfaat yang bernilai sebagai mahar, seperti mengajarkan Al-Quran. Kalau tidak manfaat apapun, ya, apa contohnya? Mengajarkan apa? Senam. Masa aja senam? Mengajarkan bahasa Arab, ya, baik. Mengajarkan apa lagi? Masak. Ini ada kopi kita di sini, ya. Itu bisa jadikan. Antum kan pandai masak, ya. Mengajarkan masak. Terus mengajarkan apa lagi? Pokoknya yang bisa bermanfaat, jasa-jasa yang bermanfaat, ya, itu boleh dijadikan mahar. Ya. Sebagaimana kisahnya Nabi Musa ketika menikahi salah satu putrinya Nabi Syuaib. Apa maharnya? Mengembalakan kambing Nabi Syuaib selama 8 tahun. Ya. Jadi boleh. Mungkin akhwatnya atau calon mertuanya punya usaha, ya. Maka mahar menikahkan kamu jadi karyawan di sini selama sekian tahun, itu maharnya. Nah, boleh. Tapi karena itu punya manfaat semua. Sehingga tidak harus nuntut gaji nanti, ya, karena sudah jadi mahar. Faedah yang kedua dari hadis ini adalah bolehnya mengambil upah dari mengajar Al-Quran.
Karena kenapa? Karena dia boleh dijadikan mahar, berarti dia sesuatu yang bermanfaat, sesuatu punya nilai. Sesuatu yang punya nilai itu boleh dijual. Ya. Sehingga mengajarkan Al-Quran itu boleh mengambil upahnya. Ini sebagaimana perkataan Imam An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslimnya, Al-Minhaj ya. Baik. Ahlan akhi, antum masuk ya. Dari Kepayang. Nah, sahih. Baik. Ahlan wa sahlan. Nah, ini dua faedah dari kisah seseorang yang dinikahkan dengan Rasulullah SAW oleh Rasulullah SAW dengan Al-Quran yang dia miliki untuk diajarkan kepada istrinya. Baik. Dan dari sini, apa hukum menjadikan Al-Quran sebagai mahar? Perlu diketahui, mahar itu ya boleh berbentuk benda yang bernilai, yang punya nilai. Boleh berbentuk manfaat yang bernilai. Baik. Ini untuk mahar. Kita terapkan dalam Al-Quran. Ya. Apa hukum menjadikan Al-Quran untuk mahar? Tidak lepas dari 3 keadaan menjadikan Al-Quran sebagai mahar. Yang pertama, menjadikan mushaf Al-Quran sebagai mahar. Ya. Jadi nikah maharnya mungkin 1 lusin mushaf Al-Quran. Boleh ya. Karena itu apa? Itu barang, bentuk barang yang bermanfaat. Ya. Itu punya nilai. Boleh. Yang kedua, menjadikan hafalan Al-Quran atau ini keadaan kedua, menjadikan hafalan Al-Quran atau menjadikan bacaan Al-Quran sebagai mahar. Ya, kamu nikah, maharnya apa? Surah Ar-Rahman ya, Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahu bayan. Atau hafalan Al-Quran, kamu hafal apa? 3 kul, ya, itu maharnya misalnya. Apakah boleh? Kita lihat hafalan Al-Quran, bacaan Al-Quran ini punya nilai gak dari fisiknya? Bisa dibeli tidak? Yang kedua, apakah ini manfaat yang bernilai? Maksudnya nilai bisa dinilai dengan materi sebagaimana mengajarkan? Tidak ya. Bahkan Rasulullah SAW melarang menjadikan bacaan Al-Quran sebagai sebab untuk menarik upah ya. Antum baca 3 kul, ana bayar 25.000. Tidak boleh seperti itu ya. Antum baca surat An-Nisa, ana bayar 100.000. Tidak boleh. Bedakan upah dengan hadiah. Upah ini harus jelas nominalnya berapa. Ya seperti antum karyawan, jelas gaji antum kan. Kalau antum nggak jelas berarti antum akadnya ada goror. Ya, itu upah namanya. Jadi upah harus jelas. Kalau hadiah, ya ini tidak mengapa ada goror dalam tidak kejelasan. Ya, untuk melihat ada anak kecil baca Al-Quran misalkan, antum kasih duit dalam amplop, ya, tidak apa-apa, itu hadiah, walaupun goror, karena itu bukan upah. Ya. Yang upah itu disyaratkan kerja tertentu dengan bayaran nominal tertentu yang sudah ditentukan. Nah, sehingga intinya apa? Menjadikan Al-Quran, menjadikan bacaan Al-Quran atau hafalan Al-Quran sebagai mahar itu tidak diperbolehkan. Karena dia tidak punya nilai jual beli di dalamnya. Bahkan dilarang oleh Rasulullah SAW untuk menjual bacaan Al-Quran kita sehingga mendapatkan upah. Dilarang. Nah, ini 2 keadaan. Keadaan yang ketiga, yang terakhir adalah yang kita sebutkan dari sebagai contoh hadis tadi, menjadikan jasa ngajar Al-Quran sebagai mahar. Ya, ini diperbolehkan. Walaupun ada perselisihan di sini, namun yang rajih berdasarkan hadis tadi itu diperbolehkan. Ya, kalau yang 2 pertama tadi menjadikan mushaf sebagai mahar, sepakat seluruh ulama karena dia barang. Menjadikan bacaan atau hafalan sebagai mahar, sepakat juga tidak boleh karena dia nggak ada nilai jual beli. Dan yang terakhir ini menjadikan jasa ngajar Al-Quran sebagai mahar,
ini terjadi perselisihan, namun yang roji ini diperbolehkan. Ya, sebagaimana perkataan ulama Syafi'iyah di sini dan juga perkataan Imam An-Nawawi dalam Al-Minhajnya. Baik. Sehingga ya, jangan antum berharap baik ikhwan ataupun akhwat menikah ya dengan mahar hafalan Al-Qur'an ya. Itu enggak ada romantisnya sama sekali karena itu dilarang. Baik. Karena kan sempat istilahnya dipiralkan beberapa tahun yang lalu ya. Oh, Masya Allah si Fulan dan Fulanah nikah maharnya apa, surah Ar-Rahman ya. Semua orang kagum ya. Tapi dari kacamata fikih itu tidak diperbolehkan karena nggak ada nilai jual belinya. Baik, Wasil, lanjutkan. Nah, mahar itu gugur setengahnya, separuhnya kapan? Kalau ya sudah akad namun belum dicampuri, sudah diceraikan. Baik. Ingat, kapan mahar itu gugur separuhnya? Setelah akad dan belum dicampuri lalu diceraikan. Ya, maka gugur separuhnya. Separuh milik istri, separuh milik suami. Nah, apa dasarnya? Surah Al-Baqarah 237 ya. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum. Ya, 237 Al-Baqarah. Kalau kalian ceraikan para wanita sebelum kalian sentuh, ya, sebelum kalian berhubungan dengan mereka dan kalian sudah sebutkan nominal maharnya, maka nisfu ma tarattum, separuh dari yang kalian sebutkan tadi. Kalau misalkan maharnya 100.000 seperti di Jember tadi ya, maka yang wajib dibayarkan adalah 50.000. Ini kapan? Kalau setelah akad dan diceraikan sebelum berhubungan intim ya. Kalau setelah akad sebelum berhubungan intim suami meninggal, ini wajib seluruhnya ya, beda kasusnya. Ini kasusnya diceraikan dalam keadaan hidup sebelum berhubungan intim. Tapi suatu pembahasan menarik tentang mahar. Ini selalu digembor-gemborkan sebagian ikhwan yang bujang ya. Khairun nisa atau khairun nikah aisaruha. Ya, sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah. Dalam riwayat lain ada hadis ya, sebaik-baik wanita adalah yang paling murah maharnya. Jadi dimotivasi akhwat-akhwatnya untuk kasih mahar murah ya. Kalau bisa segelas aqua. Itu terus ya. Modus apa namanya? Ya modus ya. Biar dia bisa nikah murah. Nah, sahih, benar, hadisnya benar, sahih ya, dan kita amalkan. Namun yang perlu diperhatikan, hadis ini untuk para wanita, bukan untuk antum para laki-laki. Ya. Untuk antum para laki-laki, contohlah Rasulullah SAW dalam memberikan mahar kepada istrinya. Berapa mahar istrinya? Rasulullah SAW ya dikabarkan, dikatakan Aisyah ketika ditanya berapa maharnya Rasulullah SAW kepada istri-istrinya. Umumnya itu adalah 400 dirham. Berapa 400 dirham? 1 dirham itu 2,987 gram perak ya. Atau kita bulatkan 3 gram perak kalikan 400. Berapa gram? 1.200 gram. 1 gram perak berapa? 30.000 kalikan 1.200. Coba kita hitung sekarang. 36 juta. Ini umumnya mahar Rasulullah SAW kepada para istrinya. Namun dirham di masa Rasulullah SAW dan dinar itu perbandingannya 1 berbanding 10. 1 dinar itu 10 dirham. Ya. Itu di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau konversikan lagi ke masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 400 dirham di masa Rasulullah itu sama dengan berarti 40 dinar. Dan dinar ini stabil nilainya.
Dari zaman Rasul sampai sekarang stabil, ya. Nilainya adalah 2,25 gram emas. Ya, 2,25 gram emas. Berapa 1 dinar berarti? 1 gram berapa sekarang? Hah? 900. Sorry, 900. Kenapa Anda dengar 900 pandemi? 900 ya? Nah, coba kalikan 40. 900.000 kalikan 40. 36 juta. Tadi dapat berapa? Kak, Tom? 36 juta. Sama. Nah, ini umumnya istri-istri beliau dikasih mahar berapa? 36 juta. Ya. Ini untuk antum kaum laki-laki ya, anak-anak nasihatin antum. Lalu yang ada istri-istri beliau yang khusus maharnya seperti Ummu Habibah. Ummu Habibah itu maharnya berapa? Sahih, nah, tahu akhwat ya. 400 dinar antum. Berapa 400 dinar? Kalau 40 dinar tadi 36 juta, berarti 400 dinar 360 juta. Mahar kepada Khadijah 20 ekor onta. Berapa? 1 ekor onta berapa? Dan onta yang diberikan itu onta terbaik. Ya, Nabi bujang 25 tahun, nikahin janda umur 40 tahun, maharnya 20 ekor onta. Janda punya anak lagi. Umumnya ya, onta kalau kualitas terbaik itu di atas 30. Baik, kita taruh 30. Berapa? 600 juta. Itu mahar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antum termotivasi lah untuk memuliakan wanita, ya. Dan para akhwat ya, biar tetap berwibawa, biar tetap elegan ketika minta mahar kepada ikhwan, ya. Silakan katakan, ya akhi, anak terima berapapun antum mau memuliakan saya, ya. Pakai kata memuliakan. Jadi nggak mungkin dia akan cari seperangkat alat sholat, apalagi 2 sepasang sendal jepit ya, dan 1 gelas aqua ya. Atau mau lebih elegan lagi dan tidak malu-maluin ya, saya ingin mahar seperti Ummu Habibah. Nah, ini untuk antum laki-laki ya. Jadi tempatkan dalil untuk laki-laki, untuk wanita ya. Jangan dalil untuk wanita dipakai laki-laki. Ya ukhti, ya sebaik-baik wanita itu yang paling murah maharnya. Ya, antum memuliakan wanita dengan kemampuan antum ya. Tapi memang ya, untuk para akhwat jangan mempersulit pernikahan karena sebab mahar ya. Apalagi sudah didapat ya, ikhwan ini memang terkenal agamanya baik, terkenal juga komunitasnya komunitas yang baik, orang-orang ngaji mungkin. Maka ya, janganlah mempersulit pernikahan ya. Karena yang kita cari dari pernikahan itu adalah keberkahannya ya. Hubungan yang dengannya kita menyempurnakan separuh agama, yang dengannya kita bersamanya menggayuh bahtera menuju surga Allah tabaraka wa ta'ala ya. Jadi untuk para akhwat Anda juga pesankan, permudahkanlah dalam urusan mahar. Namun untuk para ikhwan Anda pesankan, kalian muliakanlah para wanita dengan sebaik-baiknya sesuai kemampuan kalian. Nah ya, jadi ini sekedar pelajaran dari hadis-hadis tentang mahar ya. Ada motivasi untuk akhwat meringankan mahar, ada motivasi untuk para ikhwan memuliakan wanita ya. Nah, taib wasil. Taib, langsung kata-kata itu ya. Punya antum kayak gitu juga cetakannya. Nah, jadi ada pembahasan tentang walimah. Jadi disebutkan pembahasan tentang mut'ah ya. Mut'ah ini sebuah pemberian yang diberikan oleh suami setelah talak. Berapa nominal mut'ah? Ya tidak ditentukan, sesuai dengan kemampuan suami. Ketika sudah jatuh talak ya, maka
disunnahkan suami untuk memberikan mut'ah kepada mantan istrinya. Ini disebutkan juga dalam KHI, ya, mut'ah itu sunnah hukumnya dan tidak ditentukan berapa nominalnya, sesuai dengan kemampuan suami. Nah, sekarang pembahasan tentang walimah. Berapa menit lagi? Nah, habis ya. Habis belum? Kita walimah dulu. Biar pekan depan tinggal masalah poligami ya. Ini untuk bapak-bapak poligami ya. Sekarang ini kita selesaikan walimah dulu. Wal walimah 'alal ursi mustahabbah. Mengadakan walimah urs atau bahasa kita ini dikenal di masyarakat ini resepsi pernikahan ya. Ini hukumnya mustahabbah, disunnahkan ya, enggak wajib. Baik. Wal ijabah ilaiha wajib. Akan tapi kalau kita dapat undangan, maka wajib hadir. Ya. Illa min uzrin, kecuali ada uzurnya. Baik. Apa itu walimatul urs? Walimatul urs adalah ta'amul ursi. Ya. Makanan-makanan pesta. Sehingga walimatul urs adalah undangan untuk menyantap hidangan pesta pernikahan. Nah, jadi ada akad, ada walimah. Ya, akad itu sekedar akad, ijab kabul. Tidak ada makan-makan spesial lah. Sekedar mungkin snack biasa seperti itu. Kalau sekalian ada makan-makannya dan ada undangannya, maka itu akad plus walimah sekaligus. Ya. Rasulullah SAW mengatakan aulin walau bisyatin, ya. Buatlah walimah, buatlah pesta pernikahan walaupun dengan menyembelih seekor kambing ya. Jadi disunahkan kita mengadakan walimah itu tidak terlalu mewah-mewah. Kalau memang kita tidak punya kemampuan, kalau mampu juga tidak masalah ya, selagi tidak ada pelanggaran di sana. Nabi mengatakan ya, adakanlah walimah walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Adapun dalil yang menjadi wajibnya menghadiri undangan walimah kalau kita diundang adalah sabda Rasulullah SAW. Man du'iya ila walimatin falyatiha. Barang siapa yang diundang untuk walimah, untuk makan-makan pesta pernikahan, maka datang. Ya, falyatiha, perintah, maka datangilah. Dan perintah hukum asalnya adalah wajib. Dalam riwayat lain, malam yujib dakwah faqad asallaha wa rasulahu. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimah, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ini penekanan sehingga kita wajib hadir kalau diundang walimah. Walimah apapun ya, nggak sekedar walimah pernikahan. Karena di sini katanya umum, ila walimatin, umum. Walimah apapun ya, walimah misalnya ngapain? Akikah ya. Terus apa lagi biasa walimah nih? Atau makan-makan biasa dalam rangka syukuran mendapatkan nikmat ya, dapat rumah baru mungkin, atau syukuran mau ada hajat besar dalam hidupnya. Nah, itu diperbolehkan. Lalu apa uzur-uzur ya yang membuat kita boleh tidak hadir dalam walimah ya? Di dalam Kifayatul Akhyar disebutkan yang pertama adalah mana uzurnya nih? Di sini Syekh menyebutkan uzur-uzurnya adalah, atau bukan uzur-uzur ya, walimah yang wajib dihadiri. Apa? Yang pertama, an ya'umad bidakwatihi jami'a asyiratihi aw jiranihi aw ahli hirafatihi agniya'i wa fuqaraihim. Undangan itu menyeluruh, seluruh keluarga diundang, seluruh tetangga diundang, ya, orang-orang kaya, orang-orang miskin diundang ya. Nah, kalau walimah yang seperti ini wajib kita hadiri.
Kalau walimahnya khusus undang orang-orang kaya saja, ya maka ini bermaksiat. Tidak harus kita hadiri. Apa dalilnya? Dalilnya sabda Rasulullah, syarrut ta'ami ta'amul walimah, yamna'u min yatiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Sebaik-baik makanan adalah makanan walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, yang seharusnya orang yang membutuhkan makanan tersebut dia yang diundang, dia yang datang, tapi yang malah diundang adalah orang yang tidak butuh makanan seperti itu, yang sudah biasa dengan makanan seperti itu. Nah, ini syarat walimah yang kita wajib untuk menghadiri. Ya, satu. Yang kedua, an yakhusahu bid'awa nafsihi aw yab'atha ilaihi syakhsan. Nah, dan ini memang undangan yang ditujukan, baik dia sendiri yang undang atau mewakili orang lain, bukan open house. Tapi ada semacam open house, siapa mau datang, ini ada makanan, yang tidak mau sudah. Tapi jadi khusus ya, ada misalkan siapa nak nikah sini? Tidak ada ya, tidak ada orang yang datang ya. Tapi dia mau nikah, dia katakan pergi ke rumah temannya, anak mau nikah tanggal sekian, tolong hadir ya. Maka seperti ini wajib. Tapi kalau dia sekedar open house ya, nikah open house, silakan mau hadiri pernikahan fulan dan si fulana, maka itu tidak wajib dihadiri. Azan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd ya. Jadi kita sebutkan tadi hal-hal atau perkara-perkara yang wajib kita datangi walimahnya jika terdapat perkara-perkara tersebut. Artinya apa? Pemahamannya ya, kalau ini tidak didapatkan maka itu uzur untuk kita tidak hadir. Seperti itu. Ini maksud pemahaman Syekh illa bi uzrin, ya, kecuali dengan uzur. Satu, yang pertama tadi undangannya menyeluruh, tidak dikhususkan orang-orang kaya saja, itu hadir di walimah seperti itu. Yang kedua, undangannya memang diundang langsung ya, kita dapat undangan atau ada orang lain yang datang ke rumah kita ngundang ya, maka itu wajib datang. Baik. Kalau yang sifatnya seperti open house maka itu uzur, tidak perlu datang. Yang ketiga ya, an la yakuna ihdaruhu li khawfi minhu, bahwasannya ya, kehadirannya di sana bukan karena takut sama yang ngundang. Ya, jadi terpaksa hadir. Bukan karena sebab dia takut sama yang ngundang. Sehingga pemahamannya apa? Kehadiran kita di walimah tersebut karena litaqarrub wa tawaddud, karena ada hubungan dekat, karena ada hubungan kasih sayang di antara kita dengan yang ngundang ya. Nah, jadi bukan karena kita takut sama orang yang ngundang tersebut. Yang keempat ya, kehadirannya ya itu tidak membuat dia menjadi risih, karena sebenarnya dia tidak pantas untuk berada di sana ya. Mungkin kita contohkan di sini orang-orang yang dia dikenal sebagai tokoh masyarakat ya, dikenal sebagai alim, sebagai panutan ya, diundang untuk menghadiri walimah yang berisi orang-orang yang dikenal sebagai korupsi, mengkoruptor, atau hakim yang zalim ya, yang suka menyogok, maka tidak seharusnya dia hadir di situ. Baik, yang kelima, an la yakuna hunaka munkarun. Uzurnya apa? Di dalam walimah tersebut tidak ada kemungkaran, maka wajib hadir. Kalau ada kemungkaran tidak wajib hadir. Kasyarbil khamar, ya, kasyarbil khamar. Seperti ada khamar di situ ya, disediakan, ada bartendernya, ada khamarnya. Wal malahi minaz zumar wa ghairiha, ada alat-alat musik yang disenandungkan, baik berupa seruling, ya, seruling bambu dan yang semisalnya, dan yang semisalnya.
Ini syarat atau uzur yang membuat kita boleh tidak hadir ya. Namun Syekh dalam Kifayatul Akhir mengatakan di sini, kalau seandainya dia hadir, kemungkaran itu bisa hilang. Ya, dia punya wewenang di situ. Maka wajib bagi dia hadir untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Ya, tolong ini yang musik duduk di belakang panggung baik atau di bawah panggung baik. Ya, kita nggak pakai musik sekarang. Boleh. Nah, tapi kalau dia tidak bisa mengingkari kemungkaran tersebut, ya, maka jangan dia hadir dan jangan dia berada di sana, karena kehadirannya itu menunjukkan bahwasannya dia setuju dengan kemungkaran yang ada. Ya, baik. Ini yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Bahkan Imam Nawawi mengingkari orang yang membolehkan hadir, akan tapi cukup mengingkari dengan hati. Itu diingkari oleh Imam Nawawi. Hadza ghalat, kata Imam Nawawi. Ya, ini salah paham. Ya. Jadi tidak boleh kita sekedar hadir, kata Imam Nawawi. Ada kemungkaran di situ, kita ingkari cukup dalam hati. Tapi badan kita tetap di situ. Itu tidak diperbolehkan. Ini dikatakan oleh Imam Nawawi. Baik. Yang keenam ya, an yad'u fil yaumil awal. Walau aula masalah ayam fala tajibu fi tsani bila khilaf. Wa yata'aqqad istihbabuha kal yaumil awal wa takrahu al ijabah fi yaumis tsalits. Yang wajib dihadiri hanya walimah pada hari pertama. Kalau walimahnya ada 3 hari, maka tidak wajib hari kedua, bahkan hari ketiga itu makruh. Ya. Ada orang resepsi 3 hari? Ada tak? Ada ya? Setahu ana masak-masak yang melama. Kalau resepsi cuma 1 hari. Tapi ada nih. Nah, jadi yang wajib dihadiri adalah resepsi yang pada hari pertama saja. Nah, yang keenam ad-jada'uhu muslim, yang mengundang adalah seorang muslim. Ya, yang mengundang adalah seorang muslim. Kalau dia zimmi, maka tidak wajib menghadiri undangannya. Baik, ini beberapa perkara ya yang membuat kita wajib menghadiri undangan, sehingga dipahami kalau tidak ada perkara tersebut maka itu uzur untuk tidak menghadiri undangan walimah. Wallahu a'lam bishawab. Fi soal Abu Andre. Unduh mantu ini acara di tempat. Iya, biasanya seperti itu kan. Nah, dan biasanya itu beda yang hadir dengan ketika acara resepsi, benar enggak? Atau sama baik orangnya? Karena sama baik ya, karena dia berdekatan ya. Kalau misalnya akhwatnya Linggau, akhwatnya Jakarta, itu kan beda-beda ya. Makanya di Jakarta hadir. Tapi kalau yang sudah hadir maka tidak wajib hadir lagi di ngunduh mantu. Ya, yang wajib hanya ketika resepsi pernikahan. Baik, sunatan. Nah, apa yang salah dengan sunatan? Hah? Dia kan mengadakan walimah, makan-makan, bersyukur anaknya disunat. Dia tidak boleh kayak gitu. Boleh enggak? Hah? Dia kan hanya bentuk syukur. Tapi bukan mewajibkan. Nah, hadir enggak apa-apa ya. Kalau sekedar bentuk syukur. Tapi kalau ada kemungkaran di situ, ada kebidahan, maka jangan hadir. Oke. Nah. Teh akhwat ditulis pertanyaannya. Nggak nyampe antum, masya Allah. Teh Darman dulu. Teh. Harta mahar sama harta istri yang sudah meninggal. Teh mahar itu ketika sudah diberikan jadi hak milik istri. Teh begitu juga harta istri secara umum itu jadi hak milik dia. Kalau dia meninggal maka jadi milik ahli warisnya, sehingga harus dibagikan. Ketika dia meninggal, siapa saja yang tinggalkan, ada suami, ada anak, ada orang tua, itu dapat semua.
mereka punya bagian masing-masing. Kalau misalkan maharnya tadi berapa, 1 juta, suami itu dapat 1/4 karena ada anak ya. Anaknya kalau anak laki-laki itu dapat sisa. Untuk orang tua, ayah berapa? 1/6, ibu 1/3 ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya. Itu di project lagi pelajaran warisnya. Jadi intinya harta istri kalau dia meninggal, baik itu bentuknya mahar dia yang kemarin atau harta peninggalannya, itu jadi milik ahli warisnya. Bagaimana dengan mahar makhluk hidup berupa kucing ya? Iya, Rasulullah SAW melarang dari harga jual beli kucing ya, dari samannya kucing. Sehingga di sini kesimpulannya apa? Kucing tidak punya nilai jual beli, ya. Sehingga yang tidak punya nilai jual beli tidak bisa dijadikan mahar, ya. Taib. Yang boleh apa? Bukan kucingnya. Maharnya apa? Jasa merawat kucing saya. Boleh. Itu kan jasa. Ya, jadi kucingnya dirawat, dimandikan, ya, dikasih makan, dikasih susunya. Ya, itu kan pekerjaan yang bisa bernilai manfaat dan itu halal ya. Tapi kalau zat kucingnya yang jadikan mahar itu tidak punya nilai. Nah, tapi Allah alam soal lagi, ada lagi? Satu lagi. Nah, itu kertasnya tolong. Masya Allah. Kak Tommy dulu. Nah. Taruh kotak duit ya. Insya Allah ya. Ya, ini sedikit problem ya di adat masyarakat kita. Biasanya ada namanya amplop. Ya. Amplop ini biasanya kalau kita tidak ngasih ada sedikit rasa-rasa apa gitu. Nah, sedangkan walimah itu kita maksudkan apa? Bukan balik modal tapi sedekah, ya. Ini sedikit persepsi yang harus diluruskan. Ya. Karena kenapa? Rasulullah SAW bersabda, "Man qasas shadaqatun min malin." Sedekah itu tidak akan mengulangi harta. Ya. Jadi sudahlah, nggak usah sediakan seperti itu. Kalau orang mau ngasih terima, tapi jangan diwajibkan. Ini masalah itu kalau diwajibkan, tidak ngasih, dia catatannya. Oh, Pak David kemarin tidak ngasih amplop misalkan. Berubah ya, bisa berubah. Nah, ya, ini satu yang harus diluruskan ya. Karena kita inginkan keberkahan di situ. Karena kita inginkan sedekah di situ. Kalau enggak ya terang-terangan sekalian. Yang makan di sini 100.000 biayanya. Iya. Kepalangan. Ya, jadi tidak perlu kita patokan atau harus mengadakan seperti itu ya. Karena maksud kita walimah adalah mengundang orang-orang untuk makan, yang menghadiri ya makanan yang kita sedekahkan untuk mereka. Nah, jika mahar tersebut tanpa ada persetujuan orang tua dan orang tua tidak membolehkan ya, dan anak tersebut menentang, apakah ini bentuk tidak bakti anak sehingga terjadi pembatalan terjadi? Nah, ya. Ini dirinci ya, karena memang mahar itu haknya wanita. Mahar memang haknya wanita. Dia berhak yang menentukan. Tapi wali ya itu juga punya andil, punya hak terhadap anaknya, walaupun tidak punya hak terhadap mahar anaknya. Ya. Bukankah sah-sah kalau seorang bapak bilang ya, aku membesarkan engkau dari kecil sampai besar ya, biayanya mahal aku sekolahkan, masa ketika nikah cuman segelas aqua? Sah kan? Seorang bapak mengatakan seperti itu. Ya, dia ingin anaknya dihargai, dia ingin anaknya dimulaikan, sah-sah baik ya. Sehingga untuk akhwan yang bertanya seperti ini, nah ini dibicarakan dengan baik-baik, walaupun anti ridho mungkin dengan sepasang sandal jepit ya, sebagaimana sebuah kisah yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW ya, aroditi bi nafsiki wa maliki bin na'lain, apakah engkau ridho dengan jiwa dan hartamu dengan mahar sepasang sandal? Ya, dia ridho ya.
Walaupun mungkin nanti seperti itu, tapi hendaknya ini perlu dibicarakan baik-baik dengan wali. Apalagi keabsahan nikah kita tergantung dengan keputusan wali, ya. Jadi ada musyawarah, adanya hati yang melebur jadi satu sebelum akad pernikahan itu dijalankan, ya. Makanya kita perlu dekati orang tua kita ketika sudah ada keinginan untuk menikah, ya. Kalau orang tua kita yang mungkin agak keras, itu mungkin pendekatannya butuh bertahap, butuh lebih intens, ya. Perlu sabar. Jangan langsung ya pernah tegar-tegur di rumah merengut baik, tahu-tahu Pak mau nikah. Gimana itu kan? Jadi perlu kita ngambil hati orang tua dulu, ya. Jadi pelan-pelan. Nah, ya, jadi ini dibicarakan baik-baik dengan orang tua kita. Nah, agar terjadi kesepakatan bersama. Dan insya Allah ikhwan, ya, kalau tidak terlalu memberatkan, dia juga tidak akan mempermasalahkan, ya. Ya. Karena mahar tadi kenapa? Boleh cash, boleh utang, boleh tidak disebutkan, ya. Baik. Sudah cukup, ya, karena sudah ada imamnya, ya. Kita sudah punya imam sekarang, Ustaz Muhammad Suhub, ya. Ahlan wa sahlan di Masjid Abu Bakar, ya. Nahnu masruruna bi qiyamikum bi hadzal makan, ya. Barakallahu fikum jami'an. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.